video pembelajaran kelompok 1. Semoga teman-teman sehat dan terus semangat. Seperti yang kalian juga rasakan, saat ini mungkin kalian tidak nyaman dalam ruangan yang tidak disertai oleh alat pendingin, seperti kipas angin atau AC. Di luar ruangan kita juga sering merasakan udara yang panas, sehingga kita tidak betah berlama-lama di luar. Nah, hal-hal yang kita rasakan tadi merupakan dampak kecil yang ditimbulkan dari fenomena alam yang dikenal dengan efek rumah kaca. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang efek rumah kaca dan pemanasan global. Simak terus videonya ya. Teman-teman mungkin sering mendengar istilah rumah kaca. Tahu kan teman-teman apa yang dimaksud dengan rumah kaca? Nah, rumah kaca merupakan rumah yang terbuat dari bahan kaca transparan yang biasanya digunakan untuk membudidayakan tanaman tertentu. Nah, rumah kaca ini dirancang untuk menahan panasnya matahari, sehingga suhu di dalam rumah kaca itu tetap relatif hangat. Nah, prinsip rumah kaca inilah yang terjadi pada bumi kita sehingga dikenal dengan efek rumah kaca. Jadi, efek rumah kaca dapat diartikan sebagai proses pemanasan permukaan bumi yang disebabkan oleh terperangkapnya radiasi matahari oleh gas-gas tertentu di atmosfer bumi. Proses terjadinya efek rumah kaca yaitu pertama, seperti yang kita tahu, atmosfer bumi terdiri dari berbagai macam gas. Sebagian radiasi matahari yang mengenai atmosfer bumi dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Sebagian diserap oleh gas-gas di atmosfer dan sebagian lainnya diteruskan sampai ke permukaan bumi. Selanjutnya, radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi dipantulkan kembali ke atmosfer dan sebagian diserap oleh bumi. Akibatnya, bumi memanas dan memancarkan gelombang inframerah. Radiasi gelombang inframerah yang dipancarkan dari permukaan bumi sebagian diserap oleh gas-gas rumah kaca. Akibatnya, gas rumah kaca memanas dan kembali memancarkan radiasi gelombang inframerah ke segala arah, termasuk ke permukaan bumi. Keberadaan gas rumah kaca di atmosfer inilah yang memerangkap radiasi inframerah di antara permukaan bumi dan atmosfer, sehingga terjadi kenaikan suhu. Secara fisis, efek gas rumah kaca dapat dijelaskan dengan ilustrasi berikut. Pada keadaan normal, radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi diserap dan dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Radiasi yang diserap menyebabkan suhu permukaan bumi meningkat. Akibatnya, bumi memancarkan sejumlah radiasi inframerah atau T0.4 karena gas rumah kaca relatif tidak ada di atmosfer. Maka radiasi matahari yang dipantulkan kembali dan inframerah yang dipancarkan bumi dapat secara bebas kembali ke ruang angkasa, sehingga suhu permukaan bumi relatif rendah. Adanya gas rumah kaca dengan jumlah yang signifikan di atmosfer masih memungkinkan radiasi matahari mencapai permukaan bumi. Namun, gas tersebut menahan pancaran radiasi inframerah tetap berada di atmosfer pada ruang di antara gas rumah kaca dan permukaan bumi. Radiasi inframerah tersebut meningkatkan suhu gas rumah kaca, sehingga gas rumah kaca juga meradiasikan kembali kalor ke bumi dan keluar angkasa. Akibatnya, bumi menyerap kalor matahari lebih besar daripada sebelumnya, dan suhu naik sampai terjadi kesetimbangan termal. Pada keadaan tersebut, permukaan bumi dan gas rumah kaca mengemisikan energi sebanyak yang diserapnya. Secara matematis, efek rumah kaca dapat kita tuliskan sebagai berikut. E serap ditambah E pancar sama dengan E diterima. Tau T0.4 ditambah Tau T0.4 sama dengan Tau T0 aksen pangkat 4. 2 Tau T0.4 sama dengan Tau T0 aksen pangkat 4. T02 pangkat 1/4 sama dengan T0 aksen. 1,189 T0 sama dengan T0 aksen. T0 aksen sama dengan 1,189 T0.
Dari persamaan di atas, bisa kita lihat suhu permukaan bumi setelah adanya efek rumah kaca lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membahas adanya efek rumah kaca disebabkan oleh gas rumah kaca yang dapat menahan panas matahari di permukaan bumi. Kira-kira, apa saja ya yang termasuk gas rumah kaca? Gas rumah kaca terdiri atas 7 jenis yaitu karbon dioksida CO2, metana CH4, dinitrogen oksida N2O, belerang heksafluorida SF6, perfluorokarbon PVC, hidrofluorokarbon HFC, dan nitrogen trifluorida NF3. Beberapa gas lain yang juga dianggap sebagai gas rumah kaca diantaranya adalah karbon monoksida atau CO, oksida nitrogen atau NO, dan klorofluorokarbon CFC. Karbon dioksida atau CO2 dan metana atau CH4 merupakan gas rumah kaca yang paling berperan terhadap terjadinya efek rumah kaca. Gas-gas rumah kaca tadi bersumber dari kegiatan-kegiatan berikut. Gas karbon monoksida berasal dari pembakaran tidak sempurna, bahan bakar fosil dan biomasa. Gas karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil dan bahan yang berasal dari makhluk hidup, pernafasan makhluk hidup, dan letusan gunung api. Gas metana didominasi oleh kegiatan pertanian dan peternakan, produksi dan transportasi batu bara. Gas alam dan minyak bumi, pembusukan sampah dan pembakaran biomasa. Gas dinitrogen oksida berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dan kegiatan pertanian. Gas nitrogen dioksida dari pemukaan nitrogen, pembakaran hutan, dan pembakaran biomasa. Gas belerang dioksida bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil emisi bahan bakar dan letusan gunung api. Perfluorokarbon atau PFC, hidrofluorokarbon HFC, dan klorofluorokarbon CFC dapat berasal dari campuran aerosol berupa parfum atau obat nyamuk dan pendingin ruangan. Gas belerang heksafluorida dari pemadam bunga api dari saluran transmisi listrik tegangan tinggi, dan gas nitrogen trifluorida bersumber dari pembuatan semikonduktor dan panel LCD, beberapa jenis panel surya, dan laser kimia. Nah, aktivitas-aktivitas penghasil gas rumah kaca tadi dapat menimbulkan emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca dapat diartikan sebagai proses pencemaran udara dari kegiatan manusia yang memicu terjadinya peningkatan gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Berikut ini beberapa aktivitas utama penyumbang emisi gas rumah kaca. Penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar berasal dari pemanfaatan energi dan transportasi. Energi yang banyak digunakan dalam kegiatan industri ini bersumber dari bahan bakar fosil yang dapat memicu gas CO, CO2, N2O, dan SO2. Penyumbang gas rumah kaca kedua terbesar berasal dari perubahan tata guna lahan dan hutan, sehingga terjadi ketidakseimbangan konsentrasi gas CO2 dan O2 di atmosfer bumi. Aktivitas berikutnya berasal dari sektor pertanian yang berperan meningkatkan emisi gas NO, CO2, dan CH4. Emisi gas NO dihasilkan saat proses penguraian nitrogen dari dalam tanah maupun kotoran ternak. Gas CO2 dihasilkan oleh tanah saat bahan-bahan organik membusuk dengan bantuan oksigen. Dan emisi gas CH4 dihasilkan oleh proses penguraian bahan-bahan organik secara anaerob oleh bakteri tertentu. Dan aktivitas terakhir sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca adalah produksi gas buang industri dari pabrik-pabrik yang terus meningkat sehingga memicu tingginya produksi gas metana atau CH4. Sampai di sini teman-teman bisa memahami penyebab dan dampak dari gas rumah kaca ya. Nah, teman-teman, efek rumah kaca yang berlangsung terus-menerus dan tidak terkendali akan menimbulkan pemanasan global. Pemanasan global atau global warming merupakan proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi karena konsentrasi gas rumah kaca yang meningkat tajam. Berdasarkan analisis model iklim yang disampaikan dalam Konferensi Intergovernmental Panel on Climate Change, menyimpulkan bahwa suhu permukaan bumi secara global akan meningkat 1,1 hingga 6,4 derajat Celcius dalam rentang tahun 1990 dan 2100. Adanya kenaikan suhu bumi ini secara tidak langsung disebabkan oleh aktivitas
menyumbang emisi gas rumah kaca yang sudah kita bahas sebelumnya. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain penggunaan bahan bakar fosil yang masif seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Eksplorasi sumber daya hutan secara berlebihan menyebabkan konsentrasi CO2 di atmosfer relatif tinggi. Penggunaan alat yang mengandung CFC tak terkontrol seperti kulkas dan AC. Adapun dampak penyebab pemanasan global lainnya adalah populasi gas metana dari aktivitas pertanian dan peternakan. Pengolahan sampah yang tidak benar dapat menyuplai gas metana ke atmosfer. Penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan sebagai penghasil utama gas karbon monoksida. Konsumsi sumber daya alam yang berlebihan dan aktivitas tambang dan industri yang berasal dari logam atau metalurgi yang dapat memicu emisi beberapa gas rumah kaca. Pemanasan global ini akan menyebabkan beberapa dampak krusial bagi bumi kita, di antaranya meningkatkan suhu bumi sehingga suhu lingkungan juga semakin tinggi. Jika suhu meningkat, maka akan terjadi penguaian lempeng bumi yang dapat memicu gempa bumi, meningkatkan permukaan air laut akibat mencairkannya es di kutub-kutub bumi. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim tidak stabil dan sulit diprediksi. Pada dasarnya, perubahan iklim ini dapat berupa frekuensi El Nino dan La Nina. El Nino yaitu meningkatkan suhu permukaan laut, dan La Nina adalah kembalinya dinginnya suhu permukaan laut, dan terakhir meningkatkan suhu dan kemasan air laut karena adalah menyerap sebagian besar panas yang disebabkan oleh gas karbon dioksida. Suhu dan tingkat keasaman air laut yang semakin meningkat dapat menyebabkan terumbu karang memutih, memicu gelombang dan badai yang lebih kuat, dan mengancam kehidupan kerang serta merusak rantai makanan dan biota laut. Setelah mengetahui dampak pemanasan global yang dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi, kira-kira apa saja ya upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah pemanasan global? Nah, kita dapat melakukan aksi-aksi berikut. Pertama, menggunakan energi terbarukan matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Kedua, penggunaan energi dan air, misalnya dengan menggunakan lampu listrik LCD dan shower hemat air. Berikutnya, menggunakan kendaraan bertenaga listrik atau berbahan bakar hidrogen, sehingga dapat mengurangi emisi CO2 ke atmosfer. Selanjutnya, menggunakan bahan-bahan alamiah untuk penumpukan dan pengendalian hama, dan menerapkan teknologi infrastruktur bangunan yang ramah lingkungan. Selain upaya-upaya pencegahan tadi, kita juga dapat menerapkan 6 prinsip teknologi ramah lingkungan. Menggunakan barang atau proses yang lebih ramah lingkungan. Reduk pengurangan jumlah limbah dengan mengoptimalkan proses reproduksinya. Resus penggunaan kembali bahan-bahan atau limbah pada proses yang berbeda. Recycle ulang barang tak terpakai sehingga bisa berguna lagi. Recovery pengembalian kembali sebagai material penting dari limbah untuk dapat diproses lagi. Dan akhir, Retrieve energy atau proses menghemat energi dalam proses produksi. Nah teman-teman, itulah keseluruhan pembahasan kita mengenai efek rumah kaca dan pemanasan global sebagai dampak yang ditimbulkannya. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.